Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada Tuhan. Kami undang untuk semuanya bisa bersaat teduh sejenak, berdoa pribadi lepas pribadi, sehingga kita semuanya siap untuk datang beribadah dan diberkati Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, menaikkan pujian baginya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat datang kepada Tuhan, kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan dan juga mendengarkan sabda Tuhan dalam satu rangkaian ibadah. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan berkati semua yang hadir, baik yang masih dalam perjalanan maupun yang sudah bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, melihat hati kami bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya puji Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri, kita meninggikan nama Tuhan. Nyanyi dan bersoralah bagi Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Rajaku, Engkau sungguh baik. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Penghibur
laut bergelora mendengar namamu. Yesus, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Oh Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah, menyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Yesus, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Setelah duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Stefanus. Cek. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat pada ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa, berkat Tuhan mengalir, melimpah dalam setiap kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama berada di gereja ini untuk satu kerinduan. Kita menyiapkan diri untuk beribadah, menyembah Dia, mengagungkan namanya, juga tentunya Bapak Ibu Saudara, kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama dibentuk,
kita dikuatkan, diteguhkan, diarahkan kehidupan kita kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tak terukur besarnya kasih Tuhan bagi kita. Panjang, lebar, dan tingginya melebihi apa yang ada di dunia ini. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita bisa bertepuk tangan dan naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya.
kasih setiamu besar selamanya. Kita tetap bersorak bagi Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan menyembah Dia. Anggur baru tercurah. Mari bersama-sama kita berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini ada harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka kitab suci kita, dan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini akan dipimpin oleh singer kita, Mbak Ellen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam.
Beginilah firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Firman ini akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, hanya dari jasmaniah saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Mari kita memberikan tubuh kita firman Tuhan melalui pujian yang akan kita naikkan sebagai persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, di tanganmu ini janjiku. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Kami undang jemaat untuk kembali berdiri menaikkan pujian ini. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya ku menyembahmu. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu,
Kami waktu serahkan pada hamba-Nya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah. Sungguh satu anugerah yang besar yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini, setelah kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, kami bersama-sama akan duduk tenang untuk kami menerima bagian yang terindah, yaitu kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami semuanya. Biarlah Engkau yang memenuhi seluruh kehidupan kami, memberikan kami roh hikmat, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih, kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari terbatas ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai dengan urapan kuasa-Mu, dan hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Setelah kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kekristenan yang sejati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dari 2 Timotius maksud saya, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Dan di sana kemarin saya memberikan judul firman Tuhan, mengenal Yesus dengan benar, dan kita melihat dari kehidupan memang seorang Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita melihat kembali dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Saya ingin mengulang sekali lagi, membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan. 2 Timotius pasal pertama ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itu yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama masih dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Memang judul perikopnya adalah bagaimana panggilan untuk ikut dalam penderitaan atau ikut menderita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita mau belajar bersama-sama, bisa di next Mas. Ya, dari kehidupan kekristenan, saudara-saudara, ada 2 sisi ya, kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan. Ini beberapa kali saya sampaikan. Berbicara tentang berkat, tapi juga berbicara tentang salib, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 9 dan 10, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah pengalaman hidup yang terjadi dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Saudara-saudara, minggu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah mencapai pada akhir dari pelayanan Paulus dan dia menghadapi yang namanya hukuman mati. Tetapi kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana dia dengan luar biasa, dia rela menderita, bahkan dia sabar, ayat 10 mengatakan demikian. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kekristenan memang bukan hanya berbicara tentang berkat saja. Ya, berkat itu sesuatu yang pasti ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, di sana juga ada satu kutub yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, yaitu berbicara tentang memikul salib. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak alergi dengan yang namanya penderitaan di dalam kehidupan kita. Bukan penderitaan sembarang penderitaan loh Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Kristus, karena iman percaya saudara kepada Kristus, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seringkali tidak mengenakan. Bisa dilanjut. Bapak Ibu tentu mengenal, ini seorang penginjil yang sangat terkenal, namanya Billy Graham, ya, dari Amerika. Ya, baru beberapa tahun yang lalu dia dipanggil Tuhan, dan dunia itu kehilangan seorang penginjil yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Billy Graham mengatakan dalam bukunya Hingga Harmagedon, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah menderita lebih daripada penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, ya. Penderitaan tertinggi baik secara badani, ya, secara badan, ya, secara fisik Bapak Ibu Saudara, maupun secara jiwani atau secara jiwa. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Dan jika kita memperhatikan tentang penderitaan Kristus, Rasul Petrus itu mengatakan demikian. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam 1 Petrus, kita memperhatikan bersama-sama pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 dan seterusnya. Ada beberapa ayat di sana disampaikan demikian. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya, ya, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, menggantikan kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang artinya, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, bukan kesembuhan secara fisik semata, tetapi kesembuhan Bapak Ibu Saudara secara jiwa, roh kita itu dihidupkan. Kita ini diselamatkan. Kita ini Bapak Ibu Saudara ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang kekristenan juga berbicara pikul salib. Dan itu bukan sesuatu yang naib, bukan sesuatu yang memalukan. Tetapi ketika kita menderita karena Injil,
Karena Kristus itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan Rasul Petrus mengatakan kita ini harus mengikuti jejak Kristus. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita harus menderita karena iman percaya kita kepadanya. Yang berikutnya, kita akan kembali kepada nats yang kita baca, yaitu ke dalam 2 Timotius tadi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan kembali ke sana. 2 Timotius pasalnya yang kedua, kita akan perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu tidak memberikan gambaran yang nyaman tentunya di dalam hidup, ya. Tetapi kehidupan iman yang penuh dengan pengorbanan, gambaran atau dalam bahasa yang bahasa yang lain, itu sebuah analogi, digambarkan sebagai prajurit, digambarkan sebagai olahragawan atau atlet, digambarkan sebagai seorang petani. Itu merupakan gambaran hidup kekristenan yang penuh dengan pengorbanan, disiplin, ya, kerja keras, ketekunan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana sesungguhnya kita hidup di dalam sebuah kehidupan kekristenan yang bukan kekristenan yang ikut-ikutan, yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau 2 minggu kemarin saya menyampaikan bagaimana kita mengenal Kristus dengan benar, ya, Dia yang telah rela mati bagi kita, berkorban bagi Bapak Ibu dan saya, Dia yang bangkit, memberikan jaminan kemenangan atas dosa dan atas maut, dan Dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Mari kita mau belajar, ya, dari 3 analogi atau dari 3 gambaran yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, siap menderita, ya, bagi Kristus seperti seorang prajurit. Mari kita melihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Di sana disampaikan demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, berkenan kepada Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi gambaran pertama berbicara tentang prajurit, ini berbicara tentang sebuah dedikasi, ya, sebuah pengorbanan, rela dalam segala situasi dan kondisi, siap siaga, saudara-saudara. Enggak ada kan prajurit yang leha-leha, apalagi kalau sekarang dalam medan pertempuran, Bapak Ibu saudara, banyak dari prajurit dari Ukraina, dari Rusia itu banyak yang mati di medan pertempuran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika berbicara siap menderita, sesungguhnya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, semenjak manusia jatuh dalam dosa, kalau berbicara dari awal, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke-17, ketika bumi itu dikutuk, manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia harus bekerja keras, ya, perempuan itu ketika melahirkan harus dengan susah payah. Nah, itu berbicara tentang penderitaan ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi juga saudara-saudara, kadangkala manusia itu juga menderita karena perbuatan sendiri, karena ulahnya sendiri. Kalau dalam Yakobus pasal yang pertama, coba kita akan melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, itu disampaikan demikian. Yakobus pasal yang pertama, mari kita akan perhatikan. Yakobus pasal yang pertama, kita akan memperhatikan bersama-sama ayatnya yang ke-14. Mari kita akan lihat bersama-sama sampai ayatnya yang ke-15
tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara, misalnya kita menderita, jangan segera menuduh Allah tidak adil dan lain sebagainya, karena Allah tidak pernah mencobai kita dan Allah tidak pernah dicobai oleh siapapun. Firman Tuhan mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang namanya hawa nafsu, keinginan diri sendiri, seringkali kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, membuat kita menderita, itu karena apa? Karena kesalahan kita sendiri. Ya, karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi memang kalau kita misalnya menghadapi hal yang tidak baik, jangan buru-buru, ini pikul salib, belum tentu Bapak Ibu Saudara, itu juga bisa datang karena kesalahan kita sendiri, ya. Jadi kita harus mawas diri, introspeksi begitu. Dan kemudian ya tentunya kita memperbaiki diri. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam 2 Timotius tadi, itu berbicara tentang pikul salib. Bagaimana penderitaan karena kebenaran. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, penderitaan karena mengikut Kristus. Karena hidup di dalam Kristus, seringkali kita harus menyangkal diri. Seringkali kita harus memikul salib. Mengalami penderitaan karena Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya, orang mau beribadah saja, ya, seringkali kalau kemarin terjadi di beberapa tempat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara seiman kita, mereka mengadakan retret, tetapi kemudian mendapatkan persekusi, ya, dianiaya, diteror, ya, diintimidasi, ibadah saja juga diintimidasi. Itu sesuatu yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dari awal bagaimana gereja mula-mula dimulai dari para murid, ya, kemarin saya sampaikan dari ke-11 murid, mereka itu mati sebagai martir hanya satu saja, Yohanes yang usianya usia lanjut, ya, sampai usia tua, tetapi menghadapi penderitaan yang tidak ringan. Nah, itulah bagian daripada memikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua hal ini, berkat itu sesuatu yang pasti. Allah sudah siapkan bagi Bapak Ibu dan saya, karena kita ini anak, ya. Karena kita ini anak-anaknya, pasti kita diperhatikan. Ketika hidup kita selaras dengan firman, seturut dengan firman Tuhan, nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Ya, bukan berarti kita kemudian terus berpangku tangan, berdiam diri. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau tidak mau kerja jangan makan itu. Jadi Rasul Paulus itu memperingatkan juga begitu keras, ya, khususnya buat orang-orang yang malas, orang-orang yang hanya kemudian hanya memperhatikan keinginan-keinginan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan karena Kristus dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-24, coba kita akan perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi dari awal kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengikut Kristus, siapapun yang mau mengikuti Dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri itu berbicara, ya, berkata tidak,
ya, kepada keinginan diri sendiri, kepada hawa nafsu, daging yang seringkali menjerumuskan. Ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tanpa kendali ya marah, ya tidak tidak bisa menguasai diri, ya. Seringkali kita lepas kendali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana menyangkal diri, bagaimana dalam kehidupan kita mendisiplin diri. Kita mau ikut di dalam kehendak pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Memikul salib juga berbicara menanggung penderitaan yang semestinya tidak kita tanggung. Tadi sudah saya sampaikan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya, ayatnya 21, 23, bahkan di dalam ayat yang ke-20, ya, Kristus sudah memberikan teladan. Dan kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh seorang Billy Graham, dia menyampaikan bahwa Kristus dalam penderitaannya, penderitaan yang begitu luar biasa, tidak ada seorang pun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang mengalami penderitaan sehebat, seberat, ya, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib, menanggung penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung, mengalah, ya, berani berdiri di atas kebenaran, meskipun seringkali, ya, kita ini kan seringkali Bapak Ibu Saudara, karena kebenaran kita sering dikucilkan, kita seringkali disingkirkan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi itu, ada seorang jenderal polisi yang memberikan sebuah kesaksian bahwa ketika dia memegang kebenaran, ya, dia masuk kotak itu. Jadi tidak naik jabatan, tidak punya jabatan yang seharusnya dia bisa meniti karir yang lebih tinggi, tapi kemudian dia stagnan, tapi tidak apa-apa. Dan hari-hari ini kalau saya memperhatikan bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran bagaimana siap menderita bagi Kristus, yang dianalogikan atau digambarkan sebagai seorang prajurit yang baik. Jadi dalam kehidupan kita yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana hidup kita diperkenan di hadapan Tuhan, dan kita harus berani membayar harga. Tadi sudah saya sampaikan, menanggung penderitaan, menyangkal diri, itu bukan sesuatu yang gampang memang. Bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan seringkali kalau kita memperhatikan, ada banyak orang yang rela kehilangan nyawanya bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kekristenan di Cina kenapa menjadi orang-orang yang sangat militan, sangat kuat imannya? Karena berhadapan dengan penderitaan yang begitu hebat. Mereka ibadah tidak seperti kita ibadah di pagi hari ini, ya. Mereka ibadah itu harus dengan sembunyi-sembunyi, karena memang dilarang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam tekanan yang begitu hebat, iman mereka bertumbuh begitu luar biasa. Karena memang kalau kita perhatikan, iman itu bertumbuh dalam penganiayaan, juga iman bertumbuh karena firman Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai prajurit Kristus, bagaimana kita tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupan, tetapi bagaimana kita mengejar perkenanan Tuhan, karena kita percaya Dialah yang memelihara kehidupan kita, yang memperhatikan kehidupan kita. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Mengapa kita rela menderita bagi Kristus? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena penderitaan yang kita alami di masa sekarang itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Kita memperhatikan di dalam 2 Korintus, mari kita perhatikan bersama-sama dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Masih di poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ayat yang ke-16 dan ayat 17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya Paulus, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu, dia mengakhiri pertandingan yang baik, dia memelihara iman. Itu karena apa? Karena dia menyadari betul bahwa ketika kematian itu datang, ada kehidupan yang kekal yang Allah siapkan di dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Tentunya juga kepada kehidupan kita bersama-sama. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan, aniaya karena kebenaran, kita tidak boleh takut dan gentar. Karena apa? Karena semuanya itu mengerjakan, semuanya itu tidak sebanding dengan apa? Dengan kemuliaan kekal yang Allah siapkan di dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali kita takut, kita khawatir, kita gentar Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak menyadari siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita adalah materi, ya, mamon, maka kita akan jatuh ke dalam ketakutan, kekhawatiran yang kita alami dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kalau yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita adalah diri sendiri, maka yang ada dalam kehidupan kita rasa tidak puas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah punya ini, pasti akan menginginkan hal yang lebih tinggi dan seterusnya. Jika kita berpatokan bahwa yang menjadi Tuhan adalah keinginan diri kita sendiri. Tetapi kalau yang menjadi Tuhan adalah Kristus Yesus, maka disitulah kita akan mengalami damai sejahtera yang terus memelihara kehidupan kita bersama-sama. Makanya penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menempatkan Kristus menjadi Tuhan yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin kehidupan kita. Maka disitulah pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita, meskipun Bapak Ibu Saudara situasi kondisi hidup kita, ya, kehidupan yang tidak baik-baik karena kebenaran. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ini ya sudah diklik ternyata. Bagian yang kedua berbicara mengikuti aturan, mengikuti firman. Itu tentunya kita akan memperhatikan. Tadi kan berbicara tentang dunia atlet ya Bapak Ibu Saudara, dunia olahragawan. Kita melihat ayat yang kelima, di sana dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saya ingat walaupun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu di Olimpiade Seoul ya, di Korea. Jadi ada pelari Kanada, namanya Ben Johnson kalau nggak salah ya. Dia memenangkan lari bergengsi di Olimpiade di 100 meter putra Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah diselidiki ternyata dia memakai doping, ya, pakai doping jadi sehingga larinya cepat sekali ya. Dalam lari 100 meter itu dia bisa capai kalau tidak salah 9, sekian detik itu ya. Jadi 10 meter itu dilewati dengan 1 detik ya, nggak ngerti larinya kayak apa. Tapi yang jelas saudara-saudara oleh penyelidikan Federasi Olahraga Internasional, dia dinyatakan menggunakan doping dan akhirnya apa?
Akhirnya medalinya dicabut, saudara-saudara, karena menyalahi aturan, tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Itu saja di dalam dunia atlet ya, dalam dunia olahraga. Bukannya lari, tinju juga demikian, bulu tangkis juga demikian, tenis juga demikian, balap sepeda juga demikian. Neil Armstrong itu juara dunia berapa kali juga saya pernah lihat beritanya, itu tersandung masalah yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua mengikuti aturan daripada firman Tuhan. Kita hidup di dalam kerajaan Allah, aturan kerajaan Allah. Memang kita masih di dunia maksudnya. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu yang harus memimpin kita. Yang harus menjadi patokan di dalam hidup, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Mengikuti firman adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga. Jadi saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berbicara tentang mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Kristus, buktinya apa? Ya buktinya taat, buktinya mengikuti Kristus, mengikuti firman-Nya. Nah itu saudara-saudara, ya kalau dijelaskan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya misalnya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, misalnya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang kalau dalam Ibrani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita berbakti, itu dibagi, ada sebuah keseimbangan. Jadi manusia bukan hanya kerja saja, kerja harus, kerja keras harus, nanti di bagian terakhir Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga bagian bagaimana kita berelasi, bagaimana kita mengikuti firman, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dalam 1 Yohanes pasal 5, ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti firman Tuhan, mari kita berubah dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Ya. 1 Yohanes pasal yang kelima, mari kita perhatikan bersama-sama. Ayatnya yang ketiga, firman Allah mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi yang sudah saya bacakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, karena perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan perintahnya tidak berat. Memang saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, tentu ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukan perintah-perintahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Ketika kita melakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukacita, maka hal itu akan menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Ya, coba pagi-pagi ya, dimulai dengan mengucap syukur. Cek. Dimulai dengan mengucap syukur, dimulai dengan menyembah Tuhan, itu dibiasakan, didisiplin setiap hari, ya pagi-pagi mencari Tuhan. Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara, ketika pagi dia mencari Tuhan, dia mengatur persembahannya, dia menghormati Allah, menjalin relasi dengan Allah. Kalau sudah terbiasa, Bapak Ibu Saudara, itu bukan sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang membuat kita bersukacita, mengalami damai. Bahkan kalau mungkin satu hari, ya, kita tidak melakukannya, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Tuhan sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam melakukan perintah Tuhan, tentunya kita melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan.
Karena perintah Tuhan itu juga mengandung janji kalau kita melihat di dalam Mazmur 119. Coba kita melihat dalam Mazmur 119. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama dalam Mazmur 119 ya. Kita akan melihat bersama-sama ayatnya 98 dan 99. Mari dibuka Bapak Ibu Saudara. Saya tunggu. Mari kita akan melihat bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-97 dan 98. Firman Tuhan mengatakan demikian, 98 dan 99. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Kemudian kalau kita melihat 119 ayat 140, kita ke lembar sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 140 dan 141, mari kita akan membuka bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik segala perintah Tuhan ada janji Tuhan yang Tuhan ingin genapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan perintahnya, maka janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita melihat dalam Injil Matius itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah Tuhan, maka kemudian janjinya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah kadang kita kebalik, ya. Kita kadang kebalik. Ya, kita kemudian yang dikejar, yang dicari, itu yang ditambahkan itu. Lah kerajaan Allahnya dilepaskan, ya tidak digenapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ingin janji Tuhan digenapi, maka kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi itulah aturan Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman-Nya. Jadi mari kita bersama-sama, kita mau hidup bagaimana mengikuti firman-Nya, memegang teguh firman-Nya, dan melakukan dengan setia. Setiap orang masuk ke dalam gelanggang pertandingan iman dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Dan kita harus menguasai diri dalam segala hal, membuang segala beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa melihat ke depan, menuju ke depan, menuju pada tujuan Tuhan, fokus pada tujuan yang jelas. Ya, seperti yang disampaikan dalam tema tahunan kita di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14, yaitu mahkota surgawi. Itulah yang sesungguhnya menjadi kerinduan kita bersama-sama yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Itu bagian yang kedua Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada tujuan ilahi. Bagaimana kita mencapai garis akhir dan kita boleh menerima kehidupan yang kekal, mahkota yang abadi yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, mari kita perhatikan bersama-sama. Analogi yang ketiga adalah sebagai seorang petani. Tidak ada petani yang kerjanya santai-santai, tetapi memang sepanjang menanam sampai pada menuai, itu sebuah perjuangan yang membutuhkan sebuah ketekunan di dalam kehidupan seorang petani. Mari kita perhatikan ayat yang bagian yang ke-6, ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu Saudara, dari 2 Timotius pasal 2, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, Saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, petani itu kan nunggu, ya, bisa 3 bulan, bisa setengah tahun, ya 6 bulan, tergantung apa yang ditanam tentunya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat di daerah persawahan itu, tani itu biasanya kalau nanam padi ya 3 bulan itu sudah bisa panen. Tapi kan 3 bulan itu butuh perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ya, harus memelihara, harus memupuk, harus menyiangi, harus berjuang keras, bahkan seringkali melawan hama, sampai kemudian di akhir, di endingnya adalah bagaimana menuai. Nah, desain Allah bagi kita semuanya dari awal, kita ini adalah orang-orang yang diciptakan untuk bekerja, untuk mengusahakan, ya, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Jadi kita ini disiapkan menjadi orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang nganggur, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menciptakan kita untuk kita menjadi orang-orang yang mengusahakan. Itu kalau kita memperhatikan bersama-sama. Nah, kita terus bekerja di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan kalau kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Bahkan ya hubungannya dengan pelayanan kita, kehidupan kita bergereja, bagaimana kita tidak lalai menggunakan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-14, coba kita akan memperhatikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mari kita melihat 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, semuanya mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun itu pelayanannya, mulai dari di depan, jangan dianggap menerima jemaat, menerima tamu tidak penting, ya, semua pelayanan penting, yang di mimbar, yang di belakang layar, para pendoa, semuanya bagian penting dalam sebuah tubuh Kristus, dalam suatu tubuh Kristus, untuk saling melengkapi. Yang sangat penting bagaimana kita ini menggunakan karunia yang Tuhan percayakan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Kristus. Kan kerja buat Tuhan, selalu manise kan Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat ya, kemarin di KPW itu salah satu anggota KPW itu sudah mengingatkan ketika di-share Bu Ina, kemudian diingatkan ya besok Rabu kita tugas ya menerima jemaat di depan, sudah diingatkan ya. Kemudian salah satu anggota KPW menyampaikan siap Budi kan gitu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu sebagai wujud bagaimana tanggung jawab kita, kerinduan kita bagaimana kita bekerja bagi Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana bekerja bagi Kristus, melayani bagi Kristus. Bekerja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, jangan kompromi, jangan mau kalau diajak nyeleweng, melakukan hal-hal yang merugikan. Makanya kalau kita lihat dalam Kolose ya, Bapak Ibu bisa membuka, ini ayat yang sangat terkenal, Filipi kemudian Kolose, pasal 3 ayatnya yang ke-23. Mari kita akan lihat bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Ini memang nasihatnya komplit bagi suami, istri, anak, ya, bapak, kemudian bagi hamba-hamba. Juga korelasinya Bapak Ibu Saudara dalam hal kita bekerja. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya apa? Saudara, dengan sungguh-sungguh, tidak kompromi, tidak main-main,
Ya tidak hanya untuk menyenangkan hati atasan saja, bukan asal Bapak senang, tetapi bagaimana kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau bekerja di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, tentunya juga kita bagaimana menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita ini melayani, mengasihi sesama, ya. Bekerja untuk Tuhan itu juga bukan hanya untuk melayani Tuhan semata-mata, tetapi juga bagaimana dalam kehidupan kita memperhatikan sesama, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sebuah keseimbangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibadah, melayani sesama, itu bagian dari bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pada intinya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak membedakan apa yang disebut kerja sekuler dan kerja di dalam Tuhan, ya, semuanya kalau kita kerjakan, ya, muaranya adalah bagaimana Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Sebagai akhir daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima anugerah keselamatan dan berkat, tetapi juga pikul salib. Ya, kalau tadi berbicara apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, rela menderita bagi Kristus, ya, sebagai seorang prajurit yang baik, kemudian taat pada firman, itu gambaran dari seorang olahragawan yang memang harus mengikuti segala aturan dalam sebuah pertandingan, dan juga bekerja keras, tekun, setia, mengikuti proses, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan bagian daripada ciri kekristenan yang sejati. Jadi kita bukan hanya mengejar bagian berkatnya saja. Berkat pasti, Bapak Ibu Saudara, dapat kita nikmati ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan firman-Nya dengan penuh kesetiaan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Kami sadari dalam hidup kami seringkali menghadapi hal-hal yang berat, memikul salib karena kebenaran, karena Kristus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami kuat, kami memiliki kehidupan yang senantiasa tekun, senantiasa memegang teguh pada kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami dapat memegang teguh firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Kau yang menolong, memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan responi firman Tuhan. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, itulah kehidupan kita yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dipersilakan duduk. Waktu saya serahkan pada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Setelah selama sepekan ini kita diberkati Tuhan dengan berkat materi, mari bersama-sama kita akan kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan atas kita lewat persembahan dan persepuluhan. Kita akan persiapkan dengan pujian Beri Yang Terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Takkan kenanganmu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segala. Jangan lupakan, jangan mengharapkan
Kami undang yang bertugas untuk bisa mengirimkan kantong persembahan. Janganlah hiraukan godaannya, Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segala. Musik tetap menaikkan pujian ini. Mari kita perserahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ibadah ini kami diberi kesempatan untuk berikan persembahan, menyatakan cinta kasih kami pada Tuhan, mengembalikan apa hak Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati ya Bapa persembahan ini, berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan yang percaya persembahan ini dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu, terkhusus di GPI Trokomuyo ini. Kami percaya bahwa Tuhan melihat tangan-tangan orang-orang yang setia menjalankan firman Tuhan melalui persembahan ini. Dan Tuhan akan berkati dengan berlimpah-limpah sesuai firman Tuhan yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman gereja melalui multimedia yang sudah disiapkan. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Trokomuyo Semarang, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beritasakan sebagai berikut. Yang pertama, mengundang semua pelayan Tuhan, ketua KPW, worship leader, singer, tim musik, dan multimedia untuk hadir di fellowship pelayan siang ini mulai jam 11 siang di ruang serbaguna. Yang kedua, hari ini pojok kesehatan dibuka mulai pukul 8 pagi sampai selesai dan melayani jemaat yang akan periksa atau konsultasi kesehatan. Yang ketiga, ini adalah minggu keempat. Saatnya jemaat Tuhan bergabung di KPW masing-masing di hari Kamis dan Jumat. Mari bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam kasih persaudaraan. Yang keempat, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terpanggil untuk melayani saudara seiman lewat kunjungan, mari bergabung minggu depan tanggal 5 Oktober 2022 dalam kunjungan serentak PPI dan sekolah minggu.
kita akan berangkat bersama pukul 11 siang dari gereja. Marilah mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yang kelima, kelas dasar iman Kristen akan dimulai hari Minggu 5 Oktober 2025 jam 8 sampai jam 9 pagi. Bagi jemaat yang beribadah di jam pertama, setelah ibadah mohon untuk langsung menuju ruang serbaguna. Dan bagi jemaat yang beribadah di jam kedua atau di sore, mohon kesediaannya tetap mengikuti kelas di jam tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut akan dibagikan melalui grup kelas keanggotaan. Bagi yang hendak mendaftar masih ada kesempatan. Silakan segera menghubungi sekretaris gereja. Yang keenam, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam Christ and Gospel yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 6 sore. Christ and Gospel adalah malam ujian dan ucapan syukur kita. Untuk itu akan melibatkan juga organisasi gereja dan KPB, baik dalam acara maupun dalam mengucapkan perjamuan kasih. Mari bersuka cita bersama menggemakan pujian bagi Tuhan kita. Untuk kesempatan, Bapak Ibu dan Saudara dapat menyimak langsung dalam buletin yang sudah dibagikan pada Bapak Ibu Saudara masing-masing. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4:30 pagi sampai 4:30 pagi. Yang kedua, doa anak atau doa wanita Selasa pukul 3 sore sampai pukul 4:30 sore. Doa dan pujian hari Rabu pukul 6 sore. Doa pagi setiap hari Sabtu Sabtu Muka di gereja mulai pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Dan doa Daniel dilaksanakan oleh setiap jemaat 3 kali sehari. Waktunya Bapak Ibu dapat menyesuaikan sabina. Gembala sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Probolinggo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, anak Mikaela Benayu Anidia Swari. Yang kedua, Ibu Ismawati Dudraini. Yang ketiga, Bapak Yohanan. Yang keempat, anak usia Krista Berian Yohanan. Yang kelima, Bapak Theophilus Diki Yuda Pratama. Yang keenam, anak usia Bulan Aurora Nurfian. Yang ketujuh, Ibu Yemina Tri Setiawati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman dari gereja yang disampaikan oleh Diakon Denny dan Diakon Gatot. Ini kita akan berikan persembahan untuk Natal. Kami undang yang bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini yang akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kami dapat menaikkan pujian, syukur penyembahan kami, memuliakan Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima, mengajarkan kami supaya kami tetap mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, dan kami seturut akan firman-Mu, merenungkan dan melakukannya, dan supaya dalam hidup kami mau bekerja keras melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini, diberkati Tuhan, diurapi oleh Allah yang Maha Tinggi, supaya terus hamba-Mu ini dapat dipakai oleh Tuhan, khususnya untuk Gereja Baptis Tlogomulyo, membawa jemaat-Mu ini bertumbuh pengenalan akan Kristus dan semakin dewasa, semakin kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam segala hal. Juga kami berdoa untuk mereka semuanya supaya dapat hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu dan melakukannya. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka semuanya, Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan, memberi kemenangan saat mereka menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan memberkati mereka dengan permohonan mereka, apa yang mereka kerindukan untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Sri Lestari, kami berdoa untuk Bu Trimo, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Yelsia Sunardi, kami berdoa untuk Bapak Haryanto. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita. Dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu yang besar. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Kami berdoa untuk mereka yang lemah iman, mereka yang undur, supaya Roh Kudus sendiri menjamah hati dan pikiran mereka,
supaya mereka sadar bahwa jalan mereka jalan keliru, supaya mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya. Kalau sebentar lagi pun kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami, supaya kami dapat memandang masa depan, memutuskan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi urapi hamba-Mu, beri kemampuan, kekuatan, ketenangan dalam menghadapi hidup ini. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan oleh Roh Kudus untuk menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan